Apakah syarat-syarat menjadi gembala? Apakah menurut Alkitab perempuan boleh menjadi gembala? Saksikan penjelasan berikut ini. Kembali bersama dengan saya, Gembala Are, dan saat ini saya ingin menjelaskan kepada Anda atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul mengenai bolehkah seorang wanita menjadi gembala atau tidak begitu. Itu menjadi pertanyaan klasik dan kadang-kala itu menimbulkan sebuah konflik polemik ya di dalam gereja. Kalau kita sepakat menjadikan Alkitab sebagai dasar daripada keimanan kita, maka sebenarnya jawabannya mudah kita dapatkan begitu ya. Dan itu bukan sesuatu hal yang sulit untuk kita telusuri begitu ya. Nah, kalau kita misalnya membaca Alkitab di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5, sebetulnya di situ ada kejelasan yang menurut saya sangat jelas sekali begitu ya. Ini syarat-syarat bagi penilik jemaat. Jadi benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Ya, jadi dari sini kita bisa mendapatkan sebuah persyaratan. Siapa itu penilik jemaat? Ya, episkopos ya. Penilik jemaat itu adalah penatua. Penatua itulah yang menggembalakan. Nah, kalau kita buat perbandingan misalnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-17 dan 28 ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 17 dan 28, karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus, ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi penatua itu adalah gembala yang melakukan penilik atau pengawasan begitu. Ya, jadi penatua, presbuteros atau episkopos atau poeman itu sebenarnya sebuah jabatan yang sama. Jadi syarat seseorang menjadi seorang gembala itu sebenarnya sudah tertuang di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima begitu. Kalau kita baca ayat kedua, dia haruslah penilik itu haruslah seorang tak bercacat, artinya dia memiliki nama yang baik. Ya, punya nama baik, suami dari satu istri, dia seorang suami. Gembala itu harus seorang suami, dia tidak boleh seorang istri. Dan gembala itu tidak boleh seorang yang belum menikah begitu. Mengapa saudara? Kalau kita baca ayat yang kelima, jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Dia harus orang yang sudah berkeluarga, yang memang membuktikan bahwa dia mampu mengurus keluarganya. Jadi kalau dia tidak mampu mengurus keluarganya, sangat tidak masuk akal dia bisa mengurus keluarga jemaat yang dipercayakan untuk dia pimpin. Seperti itu begitu ya. Nah, jadi kita lihat bahwa selain daripada dia suami dari satu istri, dia harus menjadi orang yang dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Kalau misalnya seorang gembala itu tidak pintar, tidak cerdas, bagaimana ia menjadi mentor, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin, bagaimana dia bisa mengajar jemaat yang ia pimpin. Karena jemaat yang dia pimpin bisa saja mungkin ada yang doktor, ada yang profesor begitu ya, dengan ragam profesi. Kalau dia tidak menguasai bidangnya, wah dia akan jadi bulanan-bulanan mereka begitu. Jadi kalau kita lihat misalnya di dalam Alkitab tadi, seorang gembala atau seorang penatua itu harus suami dari satu istri dan juga harus kepala rumah tangga yang baik. Kalau dia suami dan dia kepala rumah tangga, otomatis dia bukan seorang wanita. Lalu bolehkah seorang wanita itu melayani Tuhan? Ya, semua orang harus melayani Tuhan begitu ya. Tetapi posisi secara struktural itu tidak boleh. Bahkan di dalam peradatan saja pun, ya di dalam adat rata-rata pada umumnya yang menjadi orang Batak bilang itu uluan ataupun itu pemimpin di dalam forum itu selalu seorang laki-laki begitu. Itu dia. Nah, kalau kita lihat tadi itu persyaratannya. Jadi persyaratan itu sesuatu hal yang dituntut dari seseorang yang akan mengambil jabatan itu.
Kalau dia tidak memenuhi syarat, maka tidak boleh. Alkitab sudah mengatur dengan baik, ya. Makanya di dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12 dalam ilham Tuhan kepada Paulus, bahwa di dalam pertemuan jemaat itu wanita tidak boleh memimpin dan tidak boleh mengajar. Mengapa, saudara? Karena memang dia tidak ditetapkan Tuhan menjadi pemimpin atas suaminya. Ya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, melayani Tuhan itu adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Melayani Tuhan itu tidak harus menjadi pendeta. Seorang ibu yang mendidik anaknya untuk memiliki rasa takut akan Tuhan, itu sebuah pelayanan begitu. Ya, mengurus rumah tangga dengan baik itu sebuah pelayanan. Tidak harus dia jadi pendeta begitu. Jadi sebagai orang Kristen yang benar harus mengimplementasikan imannya itu di seluruh kehidupannya begitu. Ya, jadi pelayanan itu cakupannya itu tidak hanya di dalam gedung gereja, tetapi di seluruh kehidupan kita begitu ya. Adalah ibu-ibu mendidik anaknya dalam takut akan Tuhan. Begitu ya. Jadi sekali lagi sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, kalau kita baca lagi misalnya dalam 1 Korintus 14 ayat 34 seterusnya. Sama seperti dalam semua jemaat orang kudus. Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk bicara. Karena mereka harus tunduk. Ya, menundukkan diri seperti yang dikatakan oleh hukum Taurat. Jadi dalam pertemuan jemaat, wanita tidak diperbolehkan untuk memimpin. Jadi oleh karena itu, semoga ini bisa membantu Anda memahami. Ya, sebab jika seseorang itu melakukan sesuatu hal yang Tuhan larang dan dia melakukannya, itu adalah dosa dan itu dianggap sebagai bentuk pemberontakan. Jadi mari kita melakukan pekerjaan itu dengan benar, dengan pengertian yang benar, supaya apa yang kita kerjakan tidak menjadi sia-sia. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Anda pahami dan Tuhan memberkati. Amin. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.